Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, kali ini di tangan saya ada HP Infinix Hot 10 Play. User bilang HP ini dicas tidak nambah. Jadi pengisiannya tidak normal begitu. Dicas seharian pun tidak bertambah persentase dari baterainya. Coba saya tes dengan cara dicas, apakah memang seperti itu kendala yang ada di HP Infinix ini. Ya, saya coba cas. Oke, belum masuk. Coba saya cas lagi. Nah, sudah tampil indikator charger. Nah, di situ terlihat 3%. Ya, kita gunakan stopwatch ya, penghitung waktu. Apakah HP ini bertambah atau tidak? Ya, saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Jadi kita tes sekitar 5 menitan. Apakah dalam waktu 5 menit ini HP Infinix ini bisa bertambah atau tidak persentase dari baterainya. Oke, itu sudah dimulai penghitung waktunya. Sementara terlihat 3% ya. Oke, saya percepat videonya ya, tapi tanpa memotong durasi videonya, hanya dipercepat saja agar tidak memakan durasi yang panjang. Ya, penghitung waktu di sini sudah sampai 5 menit. Namun persentase baterai tetap tidak nambah, hanya 3% saja. Ya, berarti memang HP ini tidak bisa adjust ya, artinya masuk cuman tidak menambah persentase dari baterainya. Oke, saya bongkar HP-nya untuk melihat bagian dari konektor chargernya. Umumnya HP Infinix penyakit bawaannya ialah di bagian konektor chargernya ya, konektor micro USB-nya yang sudah rusak. Dan terlihat di sini juga bagian LCD itu sudah terlepas ya. Mungkin bekas jatuh atau bagaimana HP ini. Nanti saya lem lagi LCD-nya. Sementara ini saya bongkar terlebih dahulu HP-nya.
Oke, penutupnya sudah terbuka. Sekarang tinggal dicopot papan PCB konektor HP-nya. Dan kabel yang menuju mikrofon yang di bawah itu dicopot terlebih dahulu untuk memudahkan proses pencabutannya nanti ya dengan solder. Nanti tinggal disolder lagi kalau sudah selesai pencopotan konektor USB-nya. Ya, ini dia konektor PCB dari Infinix Hot 10 Play. Nanti tinggal dicopot konektornya dengan menggunakan solder. Dan ini yang baru, untuk ganti aja sudah saya siapkan. Untuk mengganti konektor bawaan dari Infinix-nya. Jika kita beli jadi pun yang sudah ada ya, satu set seperti ini, satu set papan konektor itu ada di toko spare part. Namun original itu lebih bagus ya dibanding kita beli dengan yang baru tapi tidak original gitu. Karena kualitas original yang bukan dengan original itu sangat beda sekali ya, terasa ya. Makanya saya di sini menggantinya dengan konektor USB-nya saja. Jadi tidak membeli sepaket langsung di toko spare part. Jadi yang saya beli cuman konektor micro USB-nya saja. Jadi tidak mengganti papan mesinnya. Oke, sekarang saya mencopot terlebih dahulu konektor USB-nya dengan menggunakan solder. Triknya ialah dengan menambahkan timah di atasnya agak lebih banyak dan diratakan ke kiri dan kanan kaki pin konektor USB-nya, dan di pin-pin kaki yang menuju chargernya itu ya, yang diratakan agar panasnya merata dan timah dapat meleleh dengan sempurna. Nah, ini sudah mulai goyang. Nah, sangat mudah kan? Sekarang tinggal dirapihkan saja sisa-sisa bekas timah yang masih menggumpal di papan PCB-nya, agar nanti tidak terjadi konslet ya, karena menempel dengan pin satu dan pin lainnya. Jadi harus terpisah, jangan sampai ada pin yang menempel di masing-masing pinnya. Oke, sudah cukup bagus, tinggal kita pasang dengan yang baru. Nah, ini copotannya. Sekarang tinggal diganti dengan konektor yang baru. Saya buka, tutup pelindungnya. Dan ini konektornya, konektor micro USB-nya. Oke guys, selanjutnya tinggal kita pasang saja ya, dan dipaskan terlebih dahulu posisi dari konektor micro USB-nya di tempatnya atau di papan PCB-nya, agar nanti saat kita lakukan penyolderan itu tidak meleset. Artinya jangan sampai pin 1 itu kita solderin di pin 2 gitu, karena tidak pas saat menaruh konektornya di papan PCB-nya. Ya, terlebih dahulu kita cabut dulu timah yang masih ada di kaki konektornya. Kita bersihkan dulu biar nanti saat peletakan kakinya tidak terhambat sama timah yang masih menggumpal ya.
dengan menggunakan solder wick atau pembersih timah solder. Ya, saya coba paskan lagi di tempatnya. Ya, harus pas dan harus presisi agar arus yang masuk itu bisa masuk dengan sempurna ya ke mesin papan konektornya. Dan karena ini mikro konektor USB yang universal ya, jadi yang sama itu emang hampir jarang ada ya saya temukan gitu. Agak berbeda dengan bawaannya gitu, jadi kakinya kurang pas, makanya saya potong saja, saya luruskan karena tidak masuk ke tempat kakinya, ke bolongannya itu tuh. Jadi saya putuskan saya potong aja kakinya, jadi posisinya hanya lurus namun tetap berada di atas pin kakinya tersebut. Nanti dikuatkan lagi dengan timah solder untuk penguatnya. Oke guys, itu sudah selesai dipotong kakinya ya. Sekarang tinggal dipaskan lagi di posisi kaki dari konektornya yang ada di papan PCB nya. Setelah pas, tinggal disolder saja untuk merekatkan dari pin-pin kakinya ke papan PCB nya. Disolder terlebih dahulu di bagian pinnya. Setelah tersolder dengan sempurna, pin-pinnya selanjutnya disolder di bagian kaki-kakinya. Jadi kalau sudah pas, baru disolder di kaki pin kiri dan kanan dari micro USB nya. Ya, saya pastikan lagi bahwa kakinya sudah menempel ya dengan cara saya solder lagi untuk memastikan bahwa pin-pin konektornya itu menempel dengan sempurna ke papan PCB nya. Kalau sudah dirasa bagus menempel, baru setelah itu pin kakinya atau kaki-kaki dari bodi konektornya itu yang disolder sebagai penguat dudukannya agar tidak goyang saat dicolok dengan kabel charger ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini pernah juga saya menangani kasus HP tidak bisa dicas atau dicas tidak nambah, dikarenakan permasalahannya itu sepele, hanya dengan mengganti konektornya chargernya itu masalah selesai ya. Jadi HP ini pun sama seperti itu.
Jadi hanya mengganti konektornya saja itu sudah bisa teratasi ya. Jadi HP tidak bisa nambah casnya itu jangan langsung buru-buru kita simpulkan bahwa itu kerusakannya pada mesin ya, atau pada IC cas dan sebagainya. Jadi kita cek dulu yang ringan-ringan, jangan langsung yang berat-berat dulu ya. Nah, sekarang sudah dipasang, sekarang tinggal kita lakukan pengetesan apakah ini berhasil atau tidak ya. Oke, saya cas HP-nya masuk atau tidak. Oke, logo charger sudah muncul. Nah, itu ada 6% ya. Jadi tadi sudah sempat saya cas tes sebentar dan masuk dari 3% masuk 3, dari 3 persentase 3% masuk 3 poin. Sekarang 6% posisi di tampilan chargernya, tampilan HP-nya 6%. Kita tunggu selama 5 menit apakah bertambah. Oke, saya percepat saja di bagian ini ya, tanpa memotong durasi videonya agar untuk mengurangi durasi yang terlalu panjang. Ya, setelah 5 menit lewat ternyata bertambah ya persentase baterainya, dari tadi sekitar 6% sekarang menjadi 9% penambahannya. Artinya HP ini sudah normal dan dicas sudah nambah persentase baterainya. Sekarang tinggal dirapikan kembali ke HP-nya. Kita pasang lagi pelindung karetnya yang menutupi bagian dari konektor USB, micro USB-nya. Oke, sudah selesai pemasangannya. Sekarang kita coba tes lagi. Oke, sudah muncul logo chargernya. Mantap. Artinya HP Infinix ini sudah bisa kembali dipakai, dicas sudah nambah. Dan untuk bagian LCD yang copot ini nanti tinggal saya lem aja. Dan bagi teman-teman yang belum tahu cara memasang LCD, itu bisa dicek di video saya yang lain yang ada di channel ini. Silahkan tinggal dicari saja di channel ini. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.